Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kelas 10 M8. Pagi Bu. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran melalui daring ini, silahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Oke. Kelas 10 M8, apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Siswa yang sudah hadir, silahkan untuk mengisi presensi. Link presensi ada di grup WA kelas, isi nama lengkap, kelas, nomor absen, dan keterangan hadir. Hari ini kita akan belajar apa nih? Ya, kita hari ini akan belajar materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kegiatan pembelajarannya, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan penutup. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yakni melalui pembelajaran menggunakan model problem based learning yang dipadukan dengan pembelajaran kooperatif secara daring, kalian akan dapat menggeneralisasi rasio trigonometri pada sudut istimewa dengan baik. Selain itu, kalian akan dapat menggunakan rasio trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Masuk ke kaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari ya, bisa dibaca. Saya akan minta tolong salah satu membacakan. Salma bisa membacakan literasinya mungkin? Ya, bisa Bu. Tahukah kamu rekomendasi jalur yang optimum sangatlah dibutuhkan para pemudik? Hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi pada saat melakukan perjalanan mudik. Ya, jadi apa yang bisa disimpulkan nih dari bacaan ini gitu ya? Jadi ternyata dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, atau dalam kondisi yang ada di sekitar kita tuh bisa kita hubungkan dengan kondisi di matematika. Ya, para peneliti ini bisa melihat hubungan dari perilaku lebah, kemudian dicari algoritmanya, kemudian diterapkan untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pengaplikasian Google Maps. Oke, ini saatnya pretest ya. Jadi pretestnya kalian kerjakan melalui krisis, bisa dikerjakan sekitar 5 menit, karena soalnya hanya 2 nomor. Nanti dikerjakan dan segera disubmit. Oke, pretest sudah dikerjakan ya. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah baik atau ada yang masih belum maksimal? Masih ada yang salah Bu. Iya, masih yang salah, nggak apa-apa, Balkis. Masih yang salah juga ya, Rosan. Ya, tidak apa-apa. Jadi, pretest ini karena di awal pembelajaran, jadi mungkin masih ada yang salah atau belum benar semua, itu nggak masalah. Nanti tinggal kita belajar nih, mulai pembelajaran di kelas, nanti tinggal post-testnya jadi lebih bagus dibanding pretestnya. Oke, kita ingat-ingat kembali nih, kita ingat bareng-bareng. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah memahami perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Masih ingatkah kalian berapa perbandingan trigonometri pada sudut istimewa? Sudut istimewanya itu berapa derajat? 0 derajat. 0 derajat. Oke, terus saya 0 derajat? 30 derajat. 30. 30? 60 derajat. 45. 45 dulu ya, terus 60, tadi sudah 60, terus terakhir? 90. 90. Berarti masih ingat semua. Coba saya cek, kalau sin 30 berapa? 1/2. 1/2, ya. Kalau cos 60? 1/2. 2 juga, ya, atau setengah. Kalau tan 0? 6. 0. Di situ, oke. Saya tampilkan lagi tabel trigonometri sudut istimewanya.
minggu lalu sudah kita pelajari bersama dan kita temukan angka-angkanya. Oke, setelah mengingat kembali materi sebelumnya, kita masuk kegiatan inti yakni bertemu terhadap masalah ya, atau orientasi kepada masalah. Soalnya di sini ada Ali akan memasang sebuah antena televisi dengan diberi penguat dari kawat seperti pada gambar berikut. Jika tinggi antena 8 meter dan sudut elevasi 30 derajat, hitunglah panjang kawat yang dibutuhkan. Soal cerita ini sudah digambarkan segitiganya seperti ini ya. Kemudian tingginya sudah 8 meter dan kawatnya dari atas ke bawah seperti ini. Dan di sini ada kalimat sudut elevasi 30 derajat. Nah, apa itu sudut elevasi? Ada yang sudah tahu? Sudut yang menghadap ke atas. Sudut yang menghadap ke atas. Oke, Rida sudah tahu. Jadi, lawan sudut elevasi apa? Depresi. Depresi. Oke, ini saya, ya betul depresi. Jadi saya tampilkan lagi ya, ini ada sudut elevasi dan ada sudut depresi. Kalau elevasi dari bawah ke atas, kalau depresi dari atas ke bawah. Ya, elevasi itu elevate, artinya naik, kalau depresi depres. Ya, bukan depresi stres gitu ya. Ya, artinya depres juga mentalnya down gitu ya. Oke. Sebelum kalian membahas masalah ini, ya saya sampaikan dulu. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, hendaknya kalian mengerjakan petunjuk pada LKPD yang tersedia atau lembar kerja penyelidik yang tersedia, unduh di grup WA, dan kemudian ikuti langkah berikut. Diskusi dengan teman mengenai permasalahan yang ada di LKPD, salah satu siswa di kelompok untuk saya screen LKPD teman diskusi. Di sini ada 5 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok saya masukkan ke breakout room untuk diskusi di kelompok itu. Salah satu nanti bisa share screen dan memandu untuk diskusi kelompok. Ya. Kemudian setelah diskusi kelompok kurang lebih selama 30 menit, nanti kalian bisa presentasi hasil pekerjaan LKPD-nya melalui share screen Zoom. Dan terakhir kalian bisa menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi dan presentasi mengenai konsep yang baru kalian peroleh. Ya. Jadi salah satu atau salah dua bisa menyampaikan kesimpulan dan refleksi pembelajarannya. Ada yang mau bertanya dulu dari step-step ini atau bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami, Bu. Dipahami ya. Oke, silahkan kalian download dulu soalnya sebelum nanti Ibu kelompokkan menjadi kelompok-kelompok diskusi ya. Kelompok 1. Halo, Bu. Sudah mulai Halo, Bu. LKPD-nya ya. Iya, Bu. Sedang mengisi nama. Mengisi nama. Ada 5 anggota kelompok di sini ya. Semuanya hadir kan? Alhamdulillah. Hadir, Bu. Lengkap. Soal nomor 1. Tadi yang sudah di-share screen juga ya. Itu ada Iya, Bu. Ya, Bu. kawat, panjang kawat yang berbicara. Sini itu apa? Depan termiring. Oke, depan pemiring demi. Jadi nanti X-nya gimana cara nyarinya kalau kayak gitu? Nanti ditukar jadinya dikali. Kali. Jadi ketemu X-nya berapa itu nanti diketiknya? 16. 16, Pak. 16 meter ya. Jadi kesimpulannya panjang kawatnya 16 meter. Oke, sudah betul. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Saya join Bu. ke breakout room yang lain. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah sampai nomor 2 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi pakainya apa nih? Pakainya sisi samping sama depan pan. Pan ya. Iya. Ini berarti sisi depannya berapa? Depannya berapa Avan? Depannya 60 AB. AB yang kita cari ya. Iya. Depannya AB, sampingnya berapa? Sampingnya? Sampingnya berapa kali? Sampingnya itu tiga-tiganya dijumlahin apa gimana? Iya. Tiga-tiga dijumlahin. Tambah 1,6 tambah 1,5 jadi 78,1. 78,1.
8,1 betul. Oke, selamat bergabung kembali ya di room utama kita. Ya, Bu. Diskusi gimana tadi diskusinya? Lancar? Lancar, Bu. Lancar ya, semuanya sudah berdiskusi dengan teman-teman sekelompok. Semuanya sudah berpartisipasi ya pastinya. Untuk soal nomor 3 yang mau presentasi tadi ada yang sudah raise hand. Zulfanisa ya dari kelompok 5. Oke, silahkan Zulfanisa untuk share screen dan presentasi soal nomor 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3. Pertama, diketahui sudut elevasi ke puncak pilar dari titik C adalah 30 derajat. Ruas garis CD memiliki panjang 10 meter. Ruas garis CD tegak lurus terhadap ruas garis BC. Besar sudut CDP adalah 60 derajat. Dan yang ditanyakan yaitu tinggi pilar batu atau garis AP. Jadi, tinggi pilar batu atau garis AP adalah 10 meter. Ya, terima kasih Zulfanisa sudah presentasi jawaban nomor 3. Jadi untuk mencari coba di scroll ke atas dulu Mbak Zulfanisa. Jadi kalau soal nomor 3 itu memang ada 2 segitiga seperti itu ya. Jadi untuk cari tinggi pilar batu padahal kan cuma nyari AB aja, tapi sebelum nyari AB pertama nyari apa dulu itu di situ? BC. BC. Oke, berarti cari BC dulu baru lanjut ke AB. Ya, jawabannya sudah betul 10 meter ya. Oke, ada yang mempunyai jawaban lain mungkin atau caranya berbeda? Semua sama menggunakan tan? Sama. Oke, kenapa nggak pakai kos atau pakai sin? Iya, sama. Ada yang Karena nggak ada garis miringnya. Oh, karena nggak ada garis miringnya atau nggak diketahui ke sisi miringnya ya, dan nggak ditanyakan juga sisi miringnya ya. Jadi nggak pakai sin maupun nggak pakai kos, karena sin itu sin demi depan miring, kalau kos itu kos samping miring. Oke, kita beri applause buat semua yang sudah presentasi dan sudah diskusi dengan baik. Ya, oke, kita isi bersama-sama nih evaluasi dan kesimpulannya. Setelah belajar materi ini, apa yang kalian dapatkan? Ada yang mau berpendapat mungkin? Iya, jadi kesimpulan yang kelompok kami dapatkan saat mengerjakan permasalahan kontekstual dengan menggunakan perbandingan trigonometri itu, yang pertama itu kita harus memahami dasar trigonometri itu apa, lalu selanjutnya kita harus menelaah atau harus tahu informasi apa saja yang terdapat di dalam soal, dan selanjutnya itu apa yang ditanyakan oleh soal. Nah, dari sini kita baru dapat memperoleh data informasi yang ditanyakan dengan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi kita harus mengetahui dasar trigonometri sendiri, setelahnya baru bisa menyelesaikan persoalan kontekstual. Kesimpulan dari kegiatan hari ini itu, kelompok kami jadi belajar menyelesaikan soal kontekstual dengan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih dari Clarissa mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan evaluasi dan kesimpulannya. Sudah sangat baik. Kemudian yang terakhir, masuk ke refleksi atau mungkin bagaimana pembelajaran hari ini, apakah materi mudah untuk dipahami, adakah kesulitan yang kalian hadapi dalam memahami materi ini? Ini sudah ada yang raise hand ya, Balkis, silahkan menyampaikan refleksinya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jadi refleksi untuk kali ini trigonometri itu lumayan sulit ya Bu, soalnya kita harus kayak hafal gitu rumusnya, kayak sin tuh sin demi, terus kita juga harus tahu kalau sin 30 tuh setengah gitu. Terus kesulitannya juga misalnya kalau di dalam soal cerita itu kita harus tahu kayak ini sebenarnya yang ditanya tuh sin atau tan atau cos seperti itu. Sama teman-teman lebih mudah nggak ngerjakannya? Gimana Bu? Diskusi sama teman-teman lebih mudah tidak mengerjakannya? Mudah, soalnya kita jadi saling sharing gitu. Jadi dengan berkelompok juga jadi lebih mudah ya untuk diskusi. Ayo kerjakan post-testnya. Ya, jadi silahkan saya beri waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk menyelesaikan post-test.
bisa kalian scan barcode di layar komputer masing-masing, atau bisa juga klik formnya di grup kelas jika ada yang meminta kita untuk scan barcode. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh secara mandiri, kemudian nanti di-submit. Nah, sudah ada yang submit atau masih pada mengerjakan? Sudah. Saya sudah submit. Oke, itu sudah masuk jawabannya semua dari teman-teman yang di sini sudah mengisi post-testnya. Dari hasil yang sudah masuk, alhamdulillah sudah bagus-bagus ini post-testnya ya. Jadi sudah dapat memahami pembelajaran matematika menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Oke. Ya, di akhir pembelajaran ya, saya sampaikan terima kasih untuk kelas 10 M8 atas atensinya. Kemudian materi berikutnya nanti kalian akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear dan persamaan linear ya, atau materi bab berikutnya. Pesan saya, jaga kesehatan, konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Sampai bertemu ya di kegiatan berikutnya. Sebelum saya akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Silakan on cam, ya bisa menunjukkan wajah terbaiknya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi